Ya, oke. Setelah lama nggak ngonten ya, kita coba buat running testnet lagi. Kali ini kita mau running tentang Drosera ya. Seperti biasa, aku nggak akan bahas tentang projectnya ini tentang apa, tokenomic, white paper atau apapun itu. Kalian bisa baca-baca sendiri. Di sini aku pure cuma ngasih tutorial video cara jalanin Drosera-nya nodenya ini. Oke, kita pakai tutorial dari Oxme ini. Di sini kita bakalan install CLI, setup contract, deploy trap, sama connecting operator ke trapnya. VPS-nya, recommended requirement-nya bisa pakai 2 core, 4 GB, 20 GB space. Jadi ini kecil ya. Kalian bakalan butuh apa aja sih yang nanti ini? Kalau nggak salah ya, kalian bakal butuh ETH wallet ya buat testnet Holesky-nya. Aku pakai MetaMask. Bakalan kita butuh 2 wallet ya. Dan saranku sih seperti biasa, pakai wallet baru untuk ngerjain hal-hal kayak gini. Jadi nanti kalaupun ada apesnya apa, nggak bakalan ngeganggu wallet utama kalian ya. Sama kita nanti bakalan bikin Ethereum Holesky RPC sendiri. Saranku pakai Alchemy karena aku lebih lebih familiar sama Alchemy dibanding QuickNode ya. Oke, kita siapin dulu buat ini satu Ethereum Holesky-nya ya. Kita mining dulu ya, daripada kita ribet ngisi kayak kita klaim voucher gitu. Kadang tuh harus harus ngehold 0, berapa gitu Ethereum. Jadi buat yang nggak punya Ethereum mainnet ya, mending kayak gini aja sih. Ini biarin dulu, nanti dia bakal jalan. Nah gini, sampai nggak usah banyak-banyak, ini sampai 1 aja karena kita butuh cuman 1 aja. Jadi ini jalan, nanti dua walletnya ya, kita walletnya harus nyimpen ini udah. Terus apa ya, kita balik sini aja kali. Kita akses VPS-nya kita dulu aja. Caranya gimana udah aku bikinin video, kalian cari-cari aja ya videonya ya, karena nanti panjang banget kalau harus ngulangin dari awal. Kita copy, connect, kita pindah ke samping aja. Nah begini, tadi udah bikin tutorial tapi ketutupan nama cam yang ada di bawah kiri, jadi harus ngulangin lagi kan. Oke, berarti hal pertama yang mau kita lakukan, kita update ini dulu ya. Kita update dependensinya. Kita copy aja ke sini. Nah, biarin prosesnya jalan dulu. Sambil jalan kita ngelihat ini. Yang tadi udah berapa? Oh belum, masih 0,6. Nanti dua-duanya ya. Kita kan tadi punya 2 wallet nih. Ini yang wallet pertama, nanti wallet kedua. Jadi masing-masing punya 1 Ethereum Holesky ya. Halah. Kalau ada kayak gini, langsung enter aja. Karena ini cuman pop up konfirmasi.
Nah, ini udah selesai ya. Kita lanjut bawahnya. Copy aja ini. Lalu kita cek. Nah, ini udah ya. Kita stop. Kita claim. Biarin dulu. Balik. Udah, kita langsung lanjut lagi install buat Dockernya ya. Kita copy aja semuanya. Sambil kita cek yang nah ini kan udah kita return aja. Kita balik, kita kasih wallet kita yang kedua. Jadi biar ada isinya semua. Udah, kita lanjut dulu aja. Oke, enter. Dia baru install Dockernya ya. Docker container juga. Kita kasih habis itu enter, kita konfirmasi ya. Konfirmasi yes, enter. Oh, ini udah selesai ya. Sambil kita ngecek berapa? 1. Oke, kita stop. Kita claim. Udah, kita tinggal dulu. Kita udah selesai install Docker, kita ke config environment ya. Kita copy aja semuanya satu-satu. Apa tadi perintah terakhir? Open install, berarti kita ini lanjut ini. Ya kan bener ya? Oh ya bener. Kita lanjut. Nah ini nanti kalian bakalan butuh GitHub ya, jadi kalian daftar sendiri aja, daftar buat dapetin email sama username ya. Nah, kita copy satu persatu aja. Dah, kita force init. Lanjut, compile. Nah, kita force build. Oke, kita skip warning ya, ini nggak apa-apa, ini oke. Kita deploy trap. Drosera private key XXX. Nah, ini XXX ini kita ganti pakai private key punya kita.
Apa ini? Error apply, failed parse private key, odd number digit. Emang kurang emang? Oh iya salah. Ada yang belum ke copy tadi. Kita tunggu. Kita konfirmasi ya OFC. Habis OFC enter. Kita tunggu lagi. Tunggu. Nah ini udah ya. Ini disimpan buat jadi address trap kita ya. Kita save dulu aja ini. Simpan di notepad dulu. Kalau udah gimana? Ini kan udah nih. Udah, berarti kita ke ini check trap. Oke, kita ke sini ya. Ini kita connect wall dulu. Kita klik yang trap on ya. Kita bakal ngelihat trap punya kita. Belum ada. Oh iya salah ya kita. Sorry. Ada 2 wallet di tempatku. Pin dulu deh. Kita pakai account yang pertama. Kita connect. Nah ini udah ada ya trap punya kita ya. Tadi kan aku kan tadi di awal bilang kalau kita butuh dua wallet ya, buat operator 1 dan operator 2. Nah, yang terakhir gue buka itu operator 2, makanya nggak ada karena kita regisnya pakai operator yang apa? Wallet di pertama. Jadi kita pakai walletnya, diperhatiin. Habis itu klik trap on, karena kita tadi udah selesai semua, dia bakalan muncul seperti ini. Kita klik, apa perintahnya? Bloom boost trap. Oke, kita kasih send bloom ya. Send bloom, kita kasih 1 ETH aja. Confirm. Pop up, kita confirm aja. Ini yang hasil kita mining ini tadi ya. Jadi ini butuh buat confirm belum bos. Udah muncul transaction hash-nya, ini harusnya udah sih. Kita fetch block. Karena kita udah send belum ya. Habis itu kita lanjut. Udah ada konfirmasi juga. Tunggu lagi. Apa ini? Status 429. 429 itu karena RPC kalau nggak salah. Mana? Ada kok tentang RPC tadi mana? Nah ini error, you may get several error. Error 429. Caranya nambahin ETH RPC URL. Oke, berarti caranya gimana tadi? Di mana? Nah ini. Semua perintah kalau dapat 429 berarti kita harus nambah RPC kita. Caranya sama tadi mana? Ini ya, ETH RPC URL, kita taruh spasi. Nah, kita pakai RPC kita sendiri. Gimana caranya? Kita ke Alchemy. Kalian daftar sendiri aja ya. Verifikasi bapak-bapak. Nanti kalian bakal masuk ke sini. Kalian bisa create new app. Kalian kasih nama aja bebas. Kasih nama Drosera Tutorial. Next. Choose chain, kita bakal milih Ethereum. Create app. Dah, kita ke network Holsky. Kita pakai ini network URL. Copy. Nah, jadi begini perintahnya. Kita coba close dulu, kita minimize, kita ulangi. Harusnya kita udah nggak dapet error 429 ini ya. Sip, udah nggak dapet error. Kita lanjut.
tadi apa sih? Kita di Drosera run fetch block kan. Kita sekarang nge-whitelist operator ya. Langsung aja copyin semuanya. Edit trap. Oke, kita ngedit file drosera.oml ini kan. Kita nambahin whitelist. Whitelistnya ini adalah kita disuruh nambahin kode ini di bawah. Oke, kita copy. Operator address ini wallet Ethereum kita yang pertama ya, yang kita pakai. Nih, pastiin tanda petiknya ini nggak hilang gitu aja. Ya kan? Operator address aja kan? Oke. Kita keluar, kita save. Habis itu apa? Kita kasih perintah update trap config. Oke. Kan tadi punya kita ini Drosera private key, ini Drosera apply benar. Apa ini? Nah, teman-teman gini ya, kalau ada error jangan langsung panik atau bingung sendiri. Kalian harus baca dulu errornya itu apa. Duplicate key, whitelist for the key traps itu udah ada. Oke, berarti kita edit lagi file trapnya. Apa whitelist? Ah, ini kan whitelist ada dua nih. Ini ada whitelist, ya kan? Di bawah whitelist lagi, mungkin itu bikin bentrok. Jadi kita hapus aja salah satunya. Kita keluar ya, kita save, kita coba lagi buat regis ini. Apa ini? Apply config fail. Config update cooldown not elapsed. Oh, berarti kita harus nunggu dulu. Nunggu sekitar 3 sampai 5 menit kali ya. Jadi nanti kita ulangin lagi. Jadi kayak ibaratnya cooldown dulu lah buat regisnya atau ganti config dari trapnya itu tadi. Jadi kita cuma perlu nunggu. Kita bakal ulang lagi di 2:8 atau 9 kali ya. Kita coba langsung aja kali. Nah, ini udah nih, harus sudah bisa. Apa ini? 429. 429 error apa? Error RPC. Kita tambahin aja ini. Gini aja deh. Setiap kali error 429 kita copy ini aja. Nah, jadi begini ya. Private key ditambahin ETH RPC URL sebagai parameternya, dikasih nilai ini RPC punya kita. Langsung kita konfirmasi OFC. Nah, ini udah ya. Ini bakal jadi address trap kita. Yang tadi kan sama kan? Nah, ya udah sama. Kita udah whitelist, bla 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 bla. Oke, kita ngecek punya kita apakah udah private atau belum. Ini kan masih belum ada ya. Belum ada. Ini juga belum ada. Kita refresh. Harusnya udah private habis itu. Nah, udah private ya. Berarti udah sukses. Kita ke operator CLI. Kita ikutin aja. Ini kan kita harus download file, ya kan? CURL LO ini. Kita copy dulu deh biar gampang bahasnya. Ini kita download file dulu, habis itu filenya kita install, ya kan? Cuman perintahnya tadi kita harus mempertimbangkan sama mana sih? Oh ini.
sekarang versi yang terbaru itu versi ini, udah yang terbaru. Mungkin teman-teman nanti kalau melihat ini udah seminggu ke depan atau beberapa hari ke depan yang ternyata ada update baru, kalian harus ngecek ke sini ya. Kita kan butuh buat operator CLI, berarti kita cari Drosera operator. Di sini kan ada Drosera delegation, ada operator, ada proof server. Nah, kita harus fokus ke operator. Dari ke berapa? 1, 2, 3, 4 ke 4 ini, ya kan? Yang cocok sama kita yang mana? Kita cari arsitekturnya. Di sini kan ARCH ini udah bukan ini, udah pasti bukan 2 atas bawah ini. Berarti tinggal opsinya antara ini atau ini. Cuman kan punya kita bukan Apple, jadi kita berarti yang ini gitu. Cara gimana? Klik kanan, copy link. Terus kalian ini ganti link downloadnya. Karena kita udah bener, jadi kita nggak perlu ya sebenarnya. Aku cuma ngasih tahu saja. Di situ filenya kalian copy nama filenya, kalian ganti juga yang di bawah. Ini buat yang ke depan kalau ada update terbaru ya. Jadi kalau teman-teman sih yang per hari ini kita pakai yang ini aja, sama kok. Nggak ada update baru. Gitu. Udah selesai, kita verifikasi apakah udah terinstall atau belum. Udah. Kita kasih path-nya biar bisa diakses. Habis itu kita cek apakah dia jalan. Oke, dia jalan ya. Dia ada perintah gini. Tetek. Udah selesai, kita install Docker image ya. Lanjut aja. Kita pull. Sambil nunggu dulu. Nah, udah selesai. Kita sekarang ke regis operator. Kita copy dulu, kita baca aja nanti. Apa ini? Register. RPC kita ganti sama RPC punya kita aja. Biar nggak gampang error. ETH. Apa ini? ETH private key. Oke, private key-nya kita ambil. Kita ubah. Kita masukin perintahnya. Kita register dulu. Oke, udah selesai. Kita sekarang open port ya. Kita setting firewall dulu. Konfirmasi. Enter. Dah. Oke, di sini kita bakalan ngejalanin install dan jalanin operator. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa pakai Docker atau kita pakai sistem D. Cuman saranku sih kita pakai Docker aja yang gampang buat ngaturnya nanti. Kita pilih Docker, salah satu aja ya. Pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Apa ini? Make sure you have install Docker. Kita udah install Docker tadi. Kalau kita jalanin sistem D, cara nge-stopnya, karena kita nggak jalanin ini, kita nggak usah ya, karena nggak ada yang perlu di stop. Kita langsung ke sini aja. Dah, kita masuk ke direktorinya. Di situ kita copy file environment-nya, terus kita edit filenya. Kita masukin private key sama IPVPS. Oke, IPVPS kalian masukin dulu. Sama private key-nya. Udah, kita keluar. Di situ apa? Kita edit file Docker-nya. Oke, kita edit dengan kita ganti RPC-nya aja. Siap. Ini ya, ETH RPC ini. Kita ganti. Kita ganti pakai RPC punya kita. Dah. Nah, gini. Kita keluar ya. Kita udah ganti RPC-nya. Terus kita coba run ya. Operatornya kita run. Nih, aku naikin dulu. Nah. Udah, kita lihat log dari Docker-nya. Nah. Mas, ini kok aku missing auto reorg block detect? Nggak apa-apa, emang begitu. Kita belum opt-in. Ya kan? No problem if you receiving warn Drosera service
network service failed to gossip message insufficient peers. Jadi kita skip dulu. Kita nggak pakai sistem D, jadi kita skip ke ini. Kita kan harus opt in. Kita ke Drosera ini tadi. Kita refresh dulu. Kita coba buat opt in ya. Kita opt in. Kita simulate. Kita confirm. Kita bakal dapat pop up, kita konfirmasi. Ini udah ya, transaction showed success, udah muncul transaction hash, dan ini mulai jalan. Nah, ini kita tutup, kita lanjut cek node liveness. Oke, udah mulai muncul ya. Harusnya nanti di sini muncul yang seperti ini ya. Kita refresh dulu. Nggak sampai 5 menit biasanya udah kedetek nanti. Kita tunggu ya. Ini kan 2.15. Nah, ini udah mulai muncul. Kita tutup aja yang ini, kita tutup, udah nggak dipakai. Baca apa nih? Oke, kita nunggu aja dulu. Ini kan nanti ada next block in berapa second ini bakal muncul. Sebelum masih belum, harusnya habis ini ya. Ini kan tadi kan juga berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 blok merah. Harusnya 2 kali lagi mungkin. 2 kali lagi baru dia masuk hijaunya. Nah, ini udah muncul hijau ya. Udah muncul hijau berarti kita udah sukses buat jalaninnya. Tapi kita mau lanjut ke ngejalanin di operator yang kedua. Langsung aja kita stop dulu. Caranya saya TRL sama C. Habis itu kita clear dulu biar bersih, biar nggak bingung. Kita skip step pertama karena kita nggak pakai sistem D. Kita whitelist operator kedua dengan cara kita ngedit filenya. Ngedit file yang ada di sini, kita ikutin aja. Di sini apa ini? Edit following codes at the bottom. Oke, kita ngedit ini waitlistnya. Jadi kita tambahin address kita yang kedua. Hati-hati kita pakai yang pertama. Ini ETH wallet ya. Jadi kita punya ETH wallet yang kedua. Jadi nanti kita pakai yang kedua ini. Kita kasih petik 2. Nah, jadi kita kasih ini juga ya, petiknya jangan lupa. Udah, koma, spasi, petik, address, habis itu kasih tutup. Udah, kita close. Habis itu kita update trap config-nya. Update trap config itu yang ini, the private key. Ya kan? Terus ada private key, nah yang itu. Kita tunggu dulu.
kita konfirmasi, of course. Oke, ini udah ya. Kita udah bisa nge-whitelist. Cara ngeceknya gimana? Kita refresh dulu. Kita ke Drosera Explorer-nya. Kita cek apakah address kita udah masuk di whitelist. Di sini. Nah, udah ya. Udah masuk ya. Nambah kan ini. Balik lagi. Apa? Kita lanjut di... Oh, kita nge-regis. Oke. Jadi kita coba mana? Oke, berarti kita pakai RPC yang punya kita ini. Bentar, kita pindahin dulu deh. Ini kan sama ya. Ini kan regis yang pertama, ini yang kedua. Berarti apa namanya? Private key-nya kita ganti pakai private key yang wallet kedua. Mana? Nah, ini. Nah, ngerti ya maksudku ya? Jadi ini kan perintahnya ini, RPC kita ganti pakai RPC punya kita. ETH private key kita pakai private key yang wallet kita yang kedua. Jadinya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi. Oke, kita udah ngeregis ya, udah sukses. Kita apa namanya? Kita update port firewall-nya. Udah ke update. Sekarang kita edit file docker compose. Kita masuk ke direktorinya. Oh ya, kita harus masuk, kita keluar direktori ya, cd spasi titik. Jadi ada 2 titik ya, bisa enter. Baru kita masuk ke ini. Terus kita edit file nano docker compose-nya. Nah, di sini kita disuruh apa? Replace the content. Oh, kita harus ngehapus ini semua, diganti sama filenya ini. Oke, kita hapus dulu aja. Kita hapus satu-satu. Nah, oke, disuruh ganti ini ya, kita copy dulu. Kita harus ganti RPC URL-nya pakai punya kita sendiri. RPC 1 dan RPC kedua itu bisa samaan. Yaudah, kita samain aja biar nggak ribet ya. Kita copy ke ini aja biar gampang. Kita ambil RPC-nya. Di situ kita pindahin aja ini, di copy ini juga. Udah, kita disuruh cuman ganti itu doang. Habis itu kita copy semuanya, kita pindahin ke sini, terus kita save. Udah. Habis itu kita apa ini? Edit file env ya. Kita edit, disuruh masukin ini, ganti ini semua pakai ini. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ganti, kita tambahin aja. Kita yang nggak ada ini kan cuman ini, ETH private key 2. Yang lain kan tetap sama. Jadi tambahin aja udah. Nah, begini. Kita masukin private key yang kedua. Oke. Udah selesai, kita keluar. Habis itu apa? Kita run operator. Oke. Kita nge-stop dulu docker node ya. Kan kita tadi udah jalanin yang operator 1. Nah, kita harus operator satunya kita hapus buat kita jalanin operator 1 dan 2 secara bareng-bareng. Dah, habis itu apa? Run operator. Oke, kita jalanin lagi. Sekarang udah ada operator node Drosera node 2 ya. Kita opt-in operator yang kedua. Bisa lewat dashboard, bisa lewat CLI. Kalau aku sih mending lewat ini aja lah biar nggak ribet. Kita cari dulu apa ini. ETH RPC-nya kita ganti punya kita aja. ETH private key 2. Oke. Private key 2 mana? Private key kita ini private key yang kedua ya. Habis itu sama trap config address. Trap config address.
kita mana sih tadi caranya? Ada kok cara buat ngecek tadi ku simpen nggak ya? Nah, ada di file ini sih tadi sebenarnya. Mana ya? Nah, ini trap address tuh yang ini ya. Jadi nah ini ada trap address. Di situ kita copy, kita masukin ke sini. Biarin dia dulu. Mana tadi? Kita ke sini. Terakhir yang mana sih? Register udah, edit file ini udah, ini udah. Ini tadi kita kan terakhir ini. Kita udah opt-in, udah sukses. Restart operator. Oke, kita restart operatornya aja. Habis itu kita nunggu buat ini ya. Kita cek apakah dia udah muncul. Ini kan baru satu. Mas kok jadi merah mas? Yang pertama, iyalah kan kita tadi sempat stop. Kita refresh dulu aja. Nah, ini udah mulai muncul ya. Oke, harusnya kan hijau. Kenapa kok ini putih? Nah, kita scroll ke bawah nih. Troubleshoot error. White block for an operator. Jadi kita harus pakai file Docker Compose-nya ini. Oke, kita ngedit Docker. Kita clear dulu nih biar gampang. ls kita lihat file Docker Compose itu di mana? Ternyata di directory ini. Jadi kita tinggal ngedit file ini. Caranya, perintahnya itu nano spasi nama file yang mau kita ubah. File yang mau kita ubah dockercompose.yml ini. Jadi kita copy aja. Jadi perintahnya seperti ini. Di sini kita hapus semua dulu aja kali ya. Kayaknya sama deh. Oh ya, kita hapus dulu aja semuanya. Kita hapus. Hapus semuanya. Oke. Kita copy dulu, kita pindahin ke notepad aja biar gampang nanti. Di sini kita mau ngeganti RPC-nya aja, RPC 1 dan RPC 2. Nah, ini sama ini ya. Kita ambil RPC-nya dulu. Kita ganti ke sini. RPC 2. Nah, oh ya buat teman-teman yang ngerasa kalau ini mungkin tutorialnya terlalu cepat, saya terlalu cepat pindah-pindah atau edit ngedit beberapa hal itu mungkin bisa di playback lah, dibikin speednya dikurangin jadi bener-bener kelihatan prosesnya seperti apa gitu loh. Cuman kadang kan kalau bikin tutorial kayak kita udah tek, ternyata ada yang nggak ngikutin gitu, jadi bisa diulang-ulang nanti. Udah, kita copy ke sini, kita paste, terus kita save filenya. Habis itu apa? Rerun your operator. Oke, kita masuk ke directory networknya, kita compose down dulu, kita stop dulu Docker container yang udah jalan. Udah selesai semua, kita up lagi. Jadi kita stop. Situ udah. Kita refresh dulu aja ini. Di sini kita tinggal nunggu biar dia jalan ya di sistemnya dia. Ini masih merah.
Si merah. Nah, ini udah hijau ya. Dua-duanya juga udah hijau. Berarti ini udah selesai semuanya. Terus apalagi yang dilakuin Mas kalau ini udah selesai? Jadi dari sisi server, dari sisi node kita udah selesai. Kalian bisa join Discord-nya. Kalian bisa ngambil role-nya. Ngambil role node runner sama apalah, lupa aku. Nanti ku kasih semuanya di deskripsi ya. Jadi linknya kalian bisa ngambil dari situ. Jadi udah selesai. Gampang banget. Kalian bisa ngikutin satu persatu. Dan kalaupun nanti masih ada yang error, kalian bisa nanya ke grup Telegram kita ya di Nodepedia, atau kalian bisa nanya ke Discord-nya. Di sana ada yang berbahasa Indonesia juga. Jadi feel free buat belajar. Kita ketemu di video selanjutnya.